Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan, dan Ibu Puspita Ayuning Puri selaku dosen manajemen investasi. Perkenalkan nama saya Anggi Febrianti dari kelas MJ701. Di sini saya akan presentasikan lembar jawaban UAS. Yang pertama yaitu ada soal analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Untuk menghitung nilai intrinsik saham menggunakan model pertumbuhan konstan, kita dapat menggunakan rumus berikut. P sama dengan D1 dibagi K dikurangi G, di mana P yaitu nilai intrinsik saham. D1 dividen yang diharapkan tahun depan, K yaitu tingkat pengembalian yang disyaratkan, yaitu sebesar 15%, sama dengan 0,15. G yaitu tingkat pertumbuhan dividen, sama dengan 10%, sama dengan 0,10. D1, kita cari dulu D1 dengan rumus D0 kali 1 ditambah G. Sama dengan Rp2.000 dikali 1 ditambah 0,10. Sama dengan Rp2.000 dikali 1,10. Yaitu yang didapatkan yaitu Rp2.200. Selanjutnya yaitu P, kita cari nilai intrinsik saham dengan rumus D1 dikali K kurangi G, yaitu Rp2.200 dibagi 0,15 dikurangi 0,10, sama dengan Rp2.200 dibagi 0,05, sama dengan Rp44.000. Jadi nilai intrinsik saham tersebut adalah 44.000 per lembar. Yaitu eh, selanjutnya soal B, analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal Rp10 juta, jangka waktu 5 tahun, dan tingkat bunga kupon 12% per tahun, dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Untuk menghitung harga wajar obligasi, kita dapat menggunakan rumus berikut. P sama dengan sigma C dibagi 1 ditambah R akar pangkat T ditambah F dibagi 1 ditambah R angkat pangkat N. Di mana P itu yaitu harga wajar obligasi, C yaitu kupon tahunan sama dengan 12% dikali Rp10 juta yaitu Rp1.200.000. R yaitu tingkat bunga pasar sama dengan 10% sama dengan 0,10. T yaitu tahun ke T. F nilai nominal obligasi yaitu Rp10 juta. N yaitu jangka waktu obligasi 5 tahun. Untuk menentukan P, kita masukkan rumus-rumus tadi, yaitu Rp1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,10 akar pangkat 1 ditambah Rp1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 2 ditambah Rp1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,10 akar pangkat 3 ditambah Rp1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,10 akar pangkat 4 ditambah 1.200.000 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 5 ditambah 10 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 5, yaitu yang didapatkan Rp1.090.909 ditambah Rp991.735 ditambah Rp1.578 ditambah 800
19.616 rupiah ditambah 745.106 ditambah 6.209.213 rupiah, yaitu totalnya jadi 10.758.157 rupiah. Harga wajar obligasi adalah 10.758.157. Karena harga wajar obligasi yaitu 10.758.157 lebih tinggi dari nilai nominal 10 juta rupiah, maka obligasi ini dijual pada harga premium. Selanjutnya yaitu soal yang ke C, evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 16%. Rata-rata return bebas risiko 6%. Beta per portofolio 1,2. Standar deviasi 20%. Return market 14%. Yang pertama yaitu analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah Rp45.000, apakah saham tersebut layak dibeli atau dijual? Analisis nilai intrinsik. Dari jawaban sebelumnya, nilai intrinsik saham PT Maju Bersama adalah Rp45.000 per lembar. Harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Maka saham tersebut overvalue. Harga pasar lebih besar dari nilai intrinsik. Tidak disarankan untuk membeli saham tersebut. Yang kedua yaitu penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Penilaian obligasi dari jawaban sebelumnya. Harga obligasi yaitu Rp10.758.157, lebih tinggi dari nilai nominal 10 juta rupiah karena bunga kupon 12% lebih tinggi dari bunga pasar 10%. Hal ini membuat obligasi tersebut dijual pada harga premium. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Gerson untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan harga pasar atau tidak. Evaluasi kinerja portofolio A. Indeks Sharpe. Separation itu yaitu rumusnya RP dikurangi RF dibagi alpha P. Kita masukkan 18% dikurangi 6% dibagi 20%. Hasilnya yaitu 0,6. Selanjutnya kita menghitung indeks Gerson alpha. Alpha sama dengan RP dikurangi RF dalam kurung RF ditambah beta P dalam kurung RM dikurangi RV tutup kurung sama dengan 18% dikurangi dalam kurung 6% ditambah 1,2 dalam kurung 14% dikurangi 6% tutup kurung sama dengan 2,4%. Interpretasi. Yang pertama yaitu indeks Sharpe 0,6 menunjukkan bahwa portofolio A memiliki return yang lebih tinggi dari risk-free rate, namun dengan risiko yang relatif tinggi. Yang kedua yaitu alpha positif 2,4% menunjukkan bahwa
Manajer portofolio telah bekerja dengan baik atau mengalahkan pasar. Return portofolio lebih besar dari return yang diharapkan berdasarkan beta. Kesimpulannya yaitu, manajer portofolio telah bekerja dengan baik, namun perlu dipertimbangkan resiko yang diambil. Oke, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.